Terus yang gambaranku iku dhek akhirnya bunuh diri dengan tali ngono sing gantung ning sebuah ruangan, tapi aku gak ero iku ruangan apa ya. Selamat datang kembali di konten katanya horor. Konten yang mengupas tuntas kejadian fenomena dan juga peristiwa horor di tempat-tempat yang dikatakan horor. Horor benar gak sih? Kita akan penelusuran bersama saya Goling Merang di katanya horor. Au. Ayo. Mas, apa sih? Ngomong lagu kenapa kok aku? Oh, salah ngomong aku. Mati apa ini? Syuting iki lho Mas katanya horor. Syuting maghrib. Gimana manjur terekam ae kok kira aku ayam kok terekam ae. Berarti iki kampus beranegara. Iya tapi gak ngene Mas. Wis izin kamaran guru. Urung. Oh iya. Izin man. Kono. Oh iya. Nuwun terekam sampean melu terekam ae. Gak jelas sampean iki. Gak jelas sampean euy. Indonesia, akan kubela engkau Indonesia. Dari antek-antek asing, dari pejabat-pejabat korupsi, dari masyarakat yang nakal kepadamu. Aku akan membela kamu karena di dalam darahku adalah NKRI, adalah Indonesia, adalah Merauke, adalah Timur. Astagfirullah, Timur bukan Indonesia, adalah semuanya tentang Indonesia. Aku akan membela dirimu. Akan kuperjuangkan semuanya. Indonesia. Mas, opening Mas. Mama Mas. Oh iya, ini opening katanya horor. Teman-teman, selamat datang di katanya horor episode 6 di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik FISIP UPN Jatim. Nah, hari ini saya akan menelusuri tempat ini di UPN Jatim daerah Rungkut. Horor apa sih tempat ini dan kampus ini? Ikuti perjalanan saya untuk membela negara. Astagfirullah. Untuk menelusuri katanya horor. Katanya horor. Au! Semangat. Membela negara. Ku membela negara Indonesia di UPN ini. UPN hujan-hujan di Surabaya. Ini ada AC. Horor ini. Horor, AC horor. Ada hujan. Ada hujan mengelilingi dulu. Klonwon. Sugeng Rawo. Sugeng. Halo semuanya, selamat datang kembali di aku nawang di gini ya. Selamat datang kembali di episode 6 katanya horor. Au. Kali ini saya masih bersama Mas Anggita ya. Yes. Bersama Mas Anggita. Karena cukur rambut ternyata Mas Anggun. Iya. Ya apa kabar Mas Anggun? Alhamdulillah sekarang udah potong. Sejuk yo. Enak enggak? Enggak sih, sama aja. Sama aja. Kemudian Mas Anggun juga ini hairstyle-nya beda ya. Enek kuning-kuningnya Siti. Sebenarnya bukan hairstyle. Hairstyle. Tuh. Koncoku aku turu. Rambutku moro disemir ambek koncoku. Oh, iseng tuh tadi yang ngono. Terima kasih temannya Mas Anggun. Terima kasih temannya Mas. Lebih ganteng Mas Anggun Lebih ganteng. Teman-teman, kali ini saya di Fakultas FISIP UPN Veteran Surabaya. Nah, terus saya tadi juga udah berkeliling-keliling sama Mas Anggun Mas. Oh iya, udah. Mengitari gedung-gedung yang belakang ini teman-teman. Ini kan gedung Fakultas FISIP. Mengitari terus kita duduk di situ. Terus tadi juga kita apa ya Mas?
ya melihat-lihat lah ya. Iya, melihat di saat. Dan saya pengen cerita ini teman-teman, ini pengalaman pertama saya. Jadi saya tadi tuh diajak Mas Anggun terus berikan tutorial mungkin ya. Tutorial. Tutorial untuk sedikit membuka mata batin. Experience. Dan ini termasuk experience pertama saya. Jadi nanti ya gitulah. Pokoknya ya Mas ya. Iya. Tapi Mas Anggun tadi, kan kita udah keliling-keliling nih Mas. Iya. Terus banyak juga kabar-kabar burung di fakultas ini. Salah satu yang lumayan horor banget sih. Itu adalah ada satu kejadian pengguguran janin. Pengguguran janin. Kenapa? Iya maksudnya kayak tadi penelusuran kita tuh gimana menurut pandangan jenengan? Oh, soal pengguguran janin. Iya. Ya saya pastinya nggak ikut tanggung jawab Mas ya. Kan saya juga nggak ikut. Saya paham, Anda bukan suaminya, Anda tidak bertanggung jawab. Iya. Maksudnya horornya gitu, seremnya. Apa ya? Kayaknya hampir sama ya kayak yang sebelumnya yang tak sampaikan ya. Semua urban legend itu saya anggap benar, pasti ada. Tergantung bagaimana sekarang kita itu bisa tahu atau itu benar atau tidak menurut pandangan experience supranatural. Iya. Sebenarnya kan tadi yang berexperience kan Mas Goldi, bukan saya. Jadi kalau menurut Mas Goldi sendiri, benar gak? Ada gak yang menggugurkan janin di situ? Ini pertama saya, maksudnya saya pertama kali mungkin dibukakan ya Mas lebih tepatnya, atau mencoba dibuka mata batin ini. Ya, Mas Goldi membuka mata batinnya sendiri. Iya. Jadi saya tadi setelah berkeliling, saya duduk di situ sama Mas Anggun. Terus Mas Anggun bilang, "Gol coba awakmu yang nonton." Dan ya, maksudnya ya itu tadi, terus aku diem, terus aku coba dibukakan lah itu mata batin. Terus dari kisah sing urban legend itu tadi, aku tadi nangkepnya adalah, ini pengalamanku ya, ini pengalamanku. Aku nangkepnya adalah aku nonton arek cilik ngono Mas, dhek sing berkeliaran. Dan arek cilik ngono sesemene, terus dhek dengan badan sing nggak kurus sih, lumayan. Terus dhek keliling-keliling, mbu pakai celana mbu enggak ya, tapi dhek ngiteri aku ngono pas aku nyoba menelusuri ku Mas. Gimana rasanya? Serem sih sumpah. Sama ini tadi Mas Anggun, pas sampean suruh membukakan itu tadi, aku menemukan sesosok perempuan dan cantik dan ning gambaran gue dia cerita kejadian ini dia. Jadi ini tadi yang tak lihat ya teman-teman ya, aku mau diajak keliling ngono ning arek itu mau. Jadi sebelum aku melihat iku mau, aku dikon merem terus ya aku melihat ya Mas ya. Dan iku lumayan lama sampai aku menemukan ini tadi. Aku dijak jalan-jalan terus dia senyum di aku terus meluk ngono Mas, meluk sing penuh dengan kasih dan sayang. Terus dengan kesadaran aku mendoakan yang ngono. Menurut kepercayaanku mendoakan. Terus dia ceritalah Mas, dia pernah ambek pasangan itu ditiduri, terus dia hamil, akhirnya dia menggugurkan iku mau. Dia ning kono aku digambarke dia menggugurkan iku mau dengan kesedihan ngono. Dengan kesedihan dia menggugurkan. Terus ning gambaranku iku dia akhirnya bunuh diri. Dengan tali ngono sing gantung ning sebuah ruangan, tapi aku gak ngerti ruangan apa ya. Terus bar ngono aku nangis sih, sumpah aku mau nangis sih soalnya. Karena dia meluk aku Mas dengan ojo ninggalke aku, dia ngomong, tapi aku ngomong gak iso, aku gak iso.
Berarti wis fix pacaran ambek makhluk kasar. Aja Mas. Asik ya, pertama kali terus oleh pengalaman opo komunikasi ini sok intim. Terima kasih Mas. Mbak iki Mas, setelah penyelesaian tadi Mas, aku nih sing arek wedok iki koyo ene rasa gawe, ayo tak ngerti ngono. Jadi aku diajak keliling Mas. Diajak keliling ngono, aku jalan, dia ning depan kono tapi lumayan ado ngono, dia ndek depan sini lah, ndek pohon iku. Diajak jalan terus dia njelaske ngono. Iki lho ning ruangan iki enek sesosok gede dan ning bayanganku enek gede banget, dia tinggi Mas, semini ngono. Cuma hitam full ngono, dia hitam full tinggi. Aja nyedak ning kene ngono, dia jahat dia ngomong. Terus dia nuntun aku meneh. Nah, iku nek posisi nek arek cilik mlayu ngono ngiteri aku ngono dhek. Dia seneng-seneng terus dhek kabur meneh merono ngono. Setelah aku arep dijak ning iki meneh Mas, dhek ngomong wis pergi yo, pergi yo. Ya setelah itu aku pergi. Tapi aku serem Mas semua Mas. Aku serem, tapi aku berterima kasih sama Sanggun. Oh iya. Tapi yang pasti pengalaman ini Mas Goldi di situ kan pasti nggak ada waktu. Nggak ada waktu, nggak ada gelap dan terang, dan ruangan itu terasa tidak ada. Iya. Selamat. Horor Trans ini episode kali ini menyenangkan sekali. Tapi sebelum lanjut ya teman-teman, kita akan menyaksikan dulu fakta-fakta tentang Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dan juga kabar-kabar horor di fakultas ini. Lihat. Kembali lagi bersama saya, Winu. Kali ini saya berada di kampus UPN Veteran Jawa Timur. Lebih tepatnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi seperti biasanya, di sini saya akan memberikan fakta-fakta mengenai kampus ini dan fakultas ini. Jadi yang pertama, kampus ini pada tahun 1959 sampai 1965 dulunya bernama Akademi Administrasi Perusahaan Veteran. Kemudian pada tahun 1968, kampus ini berubah nama lagi menjadi Perguruan Tinggi Pembangunan Nasional atau disingkat PTPN. Kemudian pada tanggal 6 Oktober tahun 2015, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan kampus ini menjadi salah satu perguruan tinggi negeri di Surabaya. Yang kedua, saya akan membacakan fakta-fakta mengenai fakultas ini atau Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi dulunya fakultas ini itu bukan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, tetapi Fakultas Administrasi. Seiring berkembangnya waktu, terbentuklah jurusan Ilmu Komunikasi dan Hubungan Internasional. Dengan adanya jurusan ini, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terbentuk. Kemudian saya akan membacakan fakta-fakta yang katanya horor di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kampus UPN Veteran Jawa Timur. Jadi yang pertama, ada sosok kuntilanak yang menghuni gedung FISIP ini. Jadi ceritanya banyak dosen yang melihat absensi itu melebihi dari jumlah mahasiswanya. Jadi kan absen dihitung ada 10 mahasiswa, ternyata ada 12. Yang dua ini kuntilanak, Bo. Tepuk tangan dulu dong. Kemudian yang kedua, jadi yang kedua ini adalah urban legend ya. Jadi urban legend di FISIP ini ada dua. Yang pertama ada mahasiswi yang katanya bunuh diri. Nggak tahu alasannya kenapa ya, dia bunuh diri aja gitu. Kemudian yang kedua, mahasiswi juga, dia itu katanya sedang hamil muda atau hamil tua, nggak tahu. Kemudian dia itu menguburkan janinnya, dan banyak mahasiswa itu yang mendengar suara tangisan dari janin tersebut. Kemudian yang ketiga ada suara gamelan di gedung B, tepatnya di jurusan Ilmu Komunikasi. Jadi mahasiswa ini sering mendengar suara gamelan di gedung ini ya. Nggak tahu padahal sumber suara gamelan ini dari mana, kita juga nggak tahu. Nah, yang keempat dan yang paling epik dan yang paling sangar, ada sosok kambing muka rata.
kambing. Kalian tahu? Hewan kambing, wedhus. Wedhus muka rata. Nah, itu gimana itu ya? Mahasiswa di sini pasti kaget melihatnya. Sedang belajar lewat wedhus das roto. Tidak ada mata, tidak ada hidung, dan tidak ada mulut. Aneh sekali. Ya itu saja dari saya. Fakta-fakta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kembali lagi ke Goldie. Dadah. Itu tadi fakta-fakta dari UPN dan juga kabar-kabar horor di fakultas ini. Kita lanjut ya sama Mas Anggun. Lanjut nih kabar-kabar nih Mas. Kabar-kabar. Basic sih, maksudnya semua kampus sih pasti ada sih sosok ini. Mbak Kunti. Mbak Kunti di gedung mana ya? Gedung ini kalau nggak salah. Iya. Iya. Kalau dari penelusuran kita tadi gimana Mas? Sampai merasakan juga nggak? Ya. Jadi kalau ngomong merasakan atau tidak, sebenarnya semua orang punya perangkat untuk merasakan ya. Cuma tergantung mau atau berani atau tidak gitu kan. Kalau secara sugestif gedung-gedung di sini ini kan gedung-gedung secara sekilas itu terlihat kaku, serius banget. Kita datang itu harus dipaksa untuk serius, gedung-gedungnya seperti itu. Jadi sangat jarang sekali untuk mendapatkan pengalaman supranatural. Karena supranatural itu biasanya didukung dengan kenyamanan, rasa rileks. Lah, kalau ngomongkan intensitasnya itu di sini masih cukup rendah untuk sosok-sosok yang muncul. Karena tidak terdukung dengan suasana. Jadi tempat-tempat yang punya sugesti kuat kayak misalkan Lawang Sewu dan sebagainya, itu kan mereka udah punya sugesti kalau ini tempat horor. Kalau di sini tuh sangat saklek gitu aja, tempat belajar dan harus serius. Tapi tidak menutup kemungkinan keseriusan itu juga bisa menimbulkan rasa stres bagi kalangan mahasiswa. Jadi ya ada saja energi negatif. Salah satunya ada Kunti. Kan Mas Goldie tadi kan juga lihat. Ya, jadi kalau mau dijelaskan perwujudannya sepertinya Mas Goldie yang serem mana itu. Iya tadi nyambung tadi ya teman-teman. Kan baca-baca dulu apa sih kabar-kabar horor di sini tuh. Terus Mas Anggun nyoba itu tadi suruh mewujudkannya. Iya. Kalau dari sepenglihatan aku ya bentuk Kunti tapi dia cuma lihat sini nih tok loh Mas. Aku nggak ngeliat tangan, aku cuma ngeliat rambutnya yang lumayan panjang tapi segini lah. Tapi perwujudannya serem menurut dia. Serem menurut. Kayak menerka ini Mas. Itu menerka sih, kayak orang menerka Cuma samar-samar gitu Mas. Samar-samar. Hilang mana. Yang lebih serem dari itu apa Mas? Aku udah di host kalian. Ini Mas, setelah sampean suruh itu tadi, aku banyak yang pengen menampakkan ke aku, cuma mereka nggak setampak itu loh Mas. Mata, jadi aku kelihatan mata segini, kelihatan bibir yang keataskan, kelihatan senyum, tapi senyum yang manis Mas. Ada yang senyum lebar nih deh. Tapi cuma gini tok, cuma rahangnya tok, nggak sing ketok banget. Nah aku pengen nyoba ngeliatmu samar hilang. Tapi sing lumayan aku serem ini sosok ini sih Mas. Mungkin kok kakek ya karena alisnya putih banget. Terus dia nameti aku Mas pengen. Jadi dia nameti aku. Terus aku dilihatkan bibirnya ini terus gigi silver. Sing apa ya gitu silver. Gigi perak. Tapi nggak ngobrol deh. Nggak ngobrol. Lah itu ya. Jadi itulah salah satu alasan
kenapa saya tidak mau mendefinisikan atau menggambarkan, mendeskripsikan makhluk-makhluk itu, karena orang yang lain itu tidak tahu karena belum pernah merasakan pengalamannya. Jadi kan kayak kalau kita dengar gini, Mas Goldi ini kayak menghayal. Jadi kayak dengerin orang yang kurang waras gitu kan. Makanya kalau saya jawab itu pasti ya ada, ya energinya cuma gitu-gitu aja. Karena kalau ingin tahu, mendapatkan pengalamannya ya silakan lihat sendiri, rasakan aja ada atau enggak. Kalau kita nggak tahu terus diomongi tiba-tiba gini, disitulah ada kuntilanak, kan aku kayak orang gila. Aku merasa orang gila sih Mas. Iya. Gimana secara saya orang gila sekarang? Kamu tahu sedangkan orang lain tidak tahu. Tapi ini ya, Mas Anggun tadi kan jelaskan terus lumayan menekankan bedakan informasi sama imajinasi. Iya, terus jangan mencari tapi rasakan. Nah itu coba tak terapkan kan Mas. Aku pertama benar mencari-cari gini apa-apa. Cuma nggak nemu, kosongnya hitam ya. Terus temen bilang itu tadi, coba dalami, coba baca kepercayaanmu. Terus aku coba berdoa, terus sedikit diperlihatkan itu mau Mas. Okay. Tapi aku sangat sedih sampai aku mau nangis, iku mau Mas. Dia cerita dengan dia ngerangkul aku Mas. Dengan aku ditonton ke keluarga nih sing nangis, sing pas prosesi pemakaman itu, aku dikei rono, entah iki informasi atau imajinasiku, tapi aku nggak golek, tapi aku dia cerita ndek kupingku, dan dia pesen gini gue Mas, kamu ngapain di sini dia ngomong, saya cerita, iki harus syuting katanya horor, aku di sini, terus dia senyum dok pertama, terus dia ngampiri aku terus dia ngomong hati-hati ya, ojo merusuh gitu. Terus dia pergi, dia puter seperti Jadi teman-teman yang sekarang lagi menonton, mari kita doakan supaya bisa tenang. Amin. Semuanya bisa. Lanjut nih Mas ke kisah-kisah kabar-kabar horor di sini ya. Oke, lanjut. Sebelum yang paling epic ya, aku enek kisah sing kocak sih, tapi kisah ini dulu. Ya apa ya? Langsung epic ya, aku kan kali ya, langsung epic lah. Jadi di sini tuh Mas, ada sosok, katanya mahasiswa tuh sering mendengar suara embek kambing. Embek kambing. Nah, ini dipercayai bahwa ini enek setan kambing tanpa wajah. Setan kambing tanpa wajah, coba gagasannya apa? Aneh itu. Katanya ada. Udah zaman ya apa sih? Saya lagi ya, itu pasti ada, pasti benar adanya ya. Tapi masa setan kambing. Tapi aku nggak melihat, nggak bersinggungan. Apa yang aku rasakan ya nggak ada. Maksudnya sekarang dalam waktu ini loh ya, nggak tahu lah kalau sekarang kambingnya lagi ke pasar dari lauk. Bisa jadi. Atau mungkin lagi duduk kan hujan, nggak tahu. Aku nggak tahu, tapi nggak kerasa. Tapi itu kalau masyarakat yang ngomong itu pasti benar adanya. Mau nggak mau nanti ya bisa ada atau bisa diada-adakan, tapi nggak kerasa ya. Soalnya dari tadi nggak kedengeran suara embek. Iya benar-benar. Ya, ini teman-teman yang nulis cerita horor itu ya, tolong jangan senonoh kalau nulis ya. Sembuhan nulis setan kambing. Kon gak itu kambingnya sebenarnya wis dikorban Mas. Oh iya, wis dikorban akhirnya. Mungkin ya waktu korbanan itu rohnya nggak nyampe. Bisa jadi. Yang ngorbanin nggak ikhlas, mungkin kisahnya gitu. Ada seseorang yang nggak ikhlas untuk mengorbankan kambingnya, akhirnya disembelih. Lah akhirnya gentayangan itu kambing kan Pak. Jadi arwah gentayangan kambing. Kayaknya. Tapi kalau setahu saya, arwah hewan itu tidak gentayangan, nggak bisa gentayangan. Oh iya. Ya karena ada sistem kesadaran lah di pikiran. Yang seharusnya itu yang bikin gentayangan itu manusia. Oh ya. Ya itu tadi ya teman-teman ya, kisah-kisah kita di Universitas Pembangunan Nasional UPN Jawa Timur. Dan kalau kisah kambing ya kalian boleh percaya aja ya bahwa di sini ada setan kambing. Yes, titik. Dan teman-teman terima kasih telah menonton episode
6 kali ini dan terima kasih sekali lagi Mas. Ya, makasih. Anggita. Iya, iya. Anggita aku saiki. Terima kasih Mas Anggun Ya. telah menemani saya dan teman-teman menelusuri tempat ini, dan jangan lupa saksikan juga episode-episode sebelumnya di Katanya Horor. Dan teman-teman yang pengen join nih buat cerita ya, kisah-kisah horor di kampusnya, boleh di kolom komentar. Dan teman-teman yang pengen promo juga apa produk atau apalah ya, sponsor masuk di sini boleh ya, Allah. Itu tadi teman-teman kisah kita. Saya Golding Bilang dan Mas Anggun pamit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Halo sahabatku, sahabat yang budiman dan budidin. Terima kasih telah menonton episode 6 kali ini di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur. Terima kasih sekali lagi teman-teman yang telah menonton. Katanya horor, au. Jangan lupa ya di like ya sama komen. Kalau pengen ya di subscribe lah ya. Ya udah, terima kasih telah menonton di Katanya Horor. Au. Dadah. Kenapa Mas? Syuting mas. Mas, Semuanya tidak Mas? syuting horor mas. Atas musiknya. Mas. Gak usah.